Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Firman Maulana dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Kimia dengan NIM 082111533006 dari kelas Kewarganegaraan C3.10. Di sini saya akan menjelaskan PKMAI saya yang bertemakan peran Indonesia di tingkat regional dan global dengan topik posisi dan peran Indonesia dalam ASEAN, dan judul PKMAI saya adalah upaya Indonesia dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Perubahan merupakan sesuatu yang sangat mustahil untuk dihindari. Adanya globalisasi dan regionalisasi yang makin berkembang membuat selalu adanya perubahan-perubahan. Perubahan inilah yang menjadi tantangan yang harus dihadapi dan memerlukan usaha agar dapat bersaing dalam persaingan global. Adanya perubahan yang terjadi ini dapat dilihat seperti adanya masyarakat ekonomi ASEAN yang resmi dilakukan pada tahun 2015. Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA ini merupakan bentuk implementasi dari pasar bebas yang terdapat di sektor Asia Tenggara. Tujuan dilaksanakannya MEA adalah agar terciptanya stabilitas dalam sistem perekonomian di sektor Asia Tenggara serta mampu untuk mengatasi permasalahan perekonomian yang dihadapi oleh negara-negara anggota ASEAN. Persaingan di masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN memiliki pola integritas dengan cara membentuk sistem free trade atau yang lebih dikenal dengan perdagangan bebas antar negara-negara anggota ASEAN. Hal ini menjadikan sebuah tantangan yang bagus bagi suatu negara karena dengan begitu, setiap negara diwajibkan mampu untuk bersaing dalam pemasaran regional maupun global, sehingga tidak akan ada lagi sekat atau pembatas antar negara di sektor ASEAN. Persaingan tersebut tidak hanya berupa barang maupun jasa, akan tetapi SDM juga memiliki peranan yang penting dalam persaingan yang bertujuan sebagai kemajuan suatu negara. SDM harus memiliki pola pikir yang tinggi dalam menghadapi MEA. Para tenaga kerja tidak diharuskan untuk memiliki sebuah nilai akademik yang tinggi, akan tetapi juga harus mempunyai nilai tambah atau soft skill yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan. Indonesia dalam menghadapi MEA masih dijumpai beberapa permasalahan yang harus segera dituntaskan, antara lain tingginya angka pengangguran di Indonesia. Kebanyakan tenaga kerja di Indonesia merupakan tenaga kerja tidak terpelajar sehingga menyebabkan produktivitas atau kemampuan kerja untuk tenaga kerja di Indonesia rendah. Jumlah pengangguran tenaga kerja yang terpelajar meningkat karena adanya ketidaksesuaian antara lulusan perguruan tinggi dengan kualifikasi tenaga kerja di suatu pasaran. Adanya kesenjangan produktivitas tenaga kerja antar sektor ekonomi serta permasalahan TKI yang masih banyak terjadi di luar negeri. Urgensi pendidikan dalam menghadapi MEA. Untuk menghadapi MEA, terdapat beberapa permasalahan yang harus segera dituntaskan agar Indonesia mampu bersaing secara efektif dalam MEA. Nah, pendidikan menjadi salah satu indikator yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan sosial dan ekonomi seseorang. Faktor-faktor yang membuat pentingnya pengembangan pendidikan untuk membangun sebuah perekonomian diantaranya yang pertama, mendapatkan pendidikan yang tinggi agar mampu untuk memperkaya pengetahuan masyarakat dan mempertinggi objektivitas pemikiran. Yang kedua, adanya pendidikan ini memungkinkan agar masyarakat dapat mempelajari ilmu pengetahuan serta teknik yang dibutuhkan untuk menjalankan dan memimpin suatu perusahaan. Dan yang ketiga, pengetahuan yang baik dapat menciptakan perubahan dalam bidang ekonomi serta berbagai aspek kehidupan masyarakat yang lainnya. Satuan pendidikan yang terdapat di Indonesia pada saat ini yaitu penyelenggaraan pendidikan pada sektor formal dan non-formal. Kurikulum yang ada dalam pendidikan informal harus ditelaah lebih lanjut dengan tujuan tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki kesiapan untuk bekerja, tetapi juga harus bisa mengusahakan terbentuknya lulusan yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Pada jalur non-formal, pendidikan dapat diberikan melalui kegiatan-kegiatan seperti workshop, seminar, dan kursus kepelatihan. Di Indonesia sendiri sudah terdapat prasarana yang mencukupi seperti adanya balai latihan kerja di setiap daerah. BLK ini harus dioptimalkan fungsinya karena BLK memiliki peluang untuk meningkatkan kemampuan kerja. Adanya pendidikan tinggi yang merupakan keberlanjutan dari pendidikan menengah dilaksanakan secara khusus untuk mempersiapkan peserta didik agar mampu menjadi orang yang memiliki kemampuan akademik tinggi serta profesionalitas yang dapat digunakan untuk mengembangkan, menerapkan, serta menciptakan sebuah ilmu pengetahuan. Instansi yang berkewajiban dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi ini adalah perguruan tinggi.
Perguruan tinggi sebagai tempat yang menghasilkan lulusan unggul dan bersaing tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan siap untuk bekerja, akan tetapi juga menghasilkan lulusan yang dapat membuka suatu lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengubah pandangan masyarakat dari pencari pekerjaan menjadi pencipta pekerjaan. Salah satu program dapat mewujudkan perubahan pandangan masyarakat itu adalah manajemen pendidikan. Hal ini disebabkan manajemen pendidikan mempunyai mata kuliah yang menunjang setiap lulusannya agar berorientasi menjadi seorang pencipta pekerjaan. Hal ini mendorong agar lulusan tersebut tidak selalu menjadi pelamar pekerjaan, akan tetapi menjadi pembuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu, maka memungkinkan untuk terjadinya pemerataan pendapatan. Peluang dan tantangan Indonesia dalam menghadapi MEA. Adanya MEA ini membuat peluang serta tantangan bagi Indonesia. Setidaknya ada 3 sisi yang akan terdampak dari adanya MEA ini, yaitu pada sisi perdagangan, sisi investasi, dan sisi aspek ketenagakerjaan. Pada sisi perdagangan, hadirnya MEA akan menjadi sebuah kesempatan yang sangat baik karena kendala yang biasanya terjadi dalam perdagangan akan berkurang. Pada sisi investasi, dengan adanya perkembangan teknologi dapat mengembangkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, pengembangan sumber daya masyarakat, serta pasar dunia yang mudah untuk diakses. Pada sisi aspek ketenagakerjaan, akan terdapat peluang yang sangat besar bagi para pencari pekerjaan atau job seeker, karena banyak tersedianya lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian yang beraneka ragam. Beberapa cara Indonesia dalam menghadapi MEA, yaitu yang pertama, pemerintah dan pelaku ekonomi harus bekerja sama dalam meluaskan pasar barang dan jasa. Kedua, Indonesia harus mengawasi pertumbuhan dan perkembangan dalam sektor jasa. Hal ini dikarenakan dapat memudahkan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Serta yang ketiga, mempersiapkan sumber daya manusia tidak hanya dengan kemampuan akademik tetapi juga dengan keahlian yang lainnya atau dengan soft skill. Jadi, dapat disimpulkan untuk menghadapi risiko serta ancaman yang kemungkinan akan muncul dalam masyarakat ekonomi ASEAN dapat diatasi dengan cara memperoleh pendidikan yang baik dan layak, mengembangkan inovasi-inovasi baru, serta memperdalam soft skill dan juga hard skill agar terciptanya keseimbangan antara pengetahuan dan keterampilan. Dari berbagai uraian pada penelitian ini, maka diharapkan Indonesia dapat menjadi negara yang siap untuk bersaing dalam masyarakat ekonomi ASEAN, karena hal ini dapat membawa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang lebih baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Muhammad Adib selaku dosen kelas Kewarganegaraan C3.10 karena telah membimbing dan memberikan arahan kepada kami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.